nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpah curahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang alhamdulillahirabbil alamin atau puji-pujian bagi Allah. Ingat ya Pak ya? Ada berapa puji-pujian? 4. 1. Qadim alal qadim. 2. Qadim alal hadis. 3. Hadis alal qadim. 4. Hadis alal hadis. Alhamdulillah. Baca. Nah, sekarang pada kalimat muqaddimah dalam kitab Safinatul Najah, masih kita bahas muqaddimah ini, belum ada inti pelajarannya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada pimpinan kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan semuanya yang mengikutinya. Hadirin yang dirahmati Allah, melaksanakan atau membaca sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tertuang dalam ayat atau dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi innallaha yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya yang namanya perintah sholat, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan shaum, berpuasa, Allah juga tidak puasa. Tapi khusus ketika perintah sholawat, Allah juga ikut sholawat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang disolawatin adalah orang yang sangat luar biasa. Maka yang bersolawat itu bukan cuma manusia. Satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, an-nasu ajma'in, manusia seluruhnya. Nah, cuman makna-makna sholawat ini kalau kepada Allah berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat sholawatnya berbeda juga dengan manusia. Maaf, agak flu dikit. Kalau sholawatnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu menetapkan derajatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah melakukan sholawat, maka Allah menetapkan dan selalu meninggikan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada satupun manusia biasa seperti kita yang bisa menyamai marotibun Nabi, derajatnya Nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berselawat. Selawatnya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali berselawat, Allah Subhanahu wa taala derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik terus, naik terus, naik terus. Maka kita ketinggalan terus. Karena kita enggak pernah dapat selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sholawat dari malaikat berbeda juga sholawat malaikat dengan sholawatnya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih sholawat kepada Nabi Muhammad itu naikin derajat, maka sholawatnya malaikat itu memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah punya dosa, maksum. Bahkan kalau misalkan mau melakukan dosa, ditegur sama Allah sebelum melakukan dosa. Kalau kita kan enggak, saat udah baru istighfar. Itu juga kalau istri bentak-bentak laki. Kalau ingat istighfar. Kalau nggak ingat, 15 terus. begitu kan? Nabi Muhammad SAW nggak pernah melakukan dosa. Jika ingin melakukan dosa, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, ada orang buta datang kepada Rasulullah. Orangnya buta. Dia ingin mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Ternyata saat Rasulullah ditemui oleh orang buta tadi, ada orang yang derajatnya tinggi. Satu riwayat sih disebutnya setara dengan gubernur. Jadi Rasulullah lagi ditamuin sama gubernur. Lalu Rasulullah bermuka masam kepada orang buta tadi, langsung ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu Muhammad orang yang bermuka masam terhadap orang buta yang datang kepada kamu. Jangan-jangan orang buta itu dalam kondisi ingin mensucikan dirinya, mensucikan dosa-dosanya. Ditegur langsung sama Allah. Maka kira-kira gitu ya, kalau ada kiai, ada ustadz, ada habaib lagi nerima gubernur, kok kita kucuk-kucuk datang gitu bawa singkong, kira-kira mereka muka masam apa enggak? Kalau mukanya masih masam atau nggak diterima, jangan dulu ada gubernur, jangan dulu ada presiden, maka ini kiai, ustadz, habaib masih ecek-ecek ya. Rasulullah jadi tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul. Saat datang orang-orang buta, Rasulullah SAW itu langsung datangin. Awalnya mukanya masam, nggak enak. Masam itu dalam artian menoleh, memalingkan mukanya, nggak mau nerima. Tapi setelah ditegur oleh Allah SWT, kalau perilaku itu nggak beres, nggak benar, maka Rasulullah memperbaiki. Itu namanya maksum. Belum terjadi baru dikerjain sama Allah, baru ditegur sama Allah. Kalau kita, hati-hati ya Pak. Jadi ini juga adab. Itu ayat, mohon maaf Ustaz Tajuddin, itu ayat itu turun bagi para kiai, turun bagi para ustaz, turun bagi para habaib yang banyak jamaah. Andai lagi lebaran open house, datang misalkan gubernur sama kira-kira jamaah hidayah, yang ditaruh dulu yang mana? Benar. Yang diterima dulu yang mana? Gubernur dulu. Jika ada undangan dari wali kota atau dari Pemprov DKI misalkan gitu, yang undang gubernur sama yang undang Masjid Jami Al Hidayah, kira-kira dahulu mana Mas? Begitu ya? Berarti salah ya? Salah ya, berarti salah. Makanya dulu saya Pak cerita keunikan terkait ini, ada kaitannya di situ. Saya semasa saya lepas dari pondok pesantren dulu pernah ikut audisi dakwah. Angkatan saya itu, mohon maaf ya, Ustadz Hariri, Zaki Mirza, masih kenal ya itu, Pokoli, kan begitu, Ahmad Muslim Payaki kan gitu, Solehuddin Mahmud, nah apa? Solehuddin Mahmud itu Solmeh, namanya kan Solehuddin. Solehuddin Mahmud jadinya Solmeh. Itu dulu saya ikut audisi di TPI. Ikut audisi di TPI. Saya di DKI itu peringkat nomor 2. Saya kasih tau jangan ngomong kan. Jangan ngomong. Saya nomor 2. Nomor 1-nya namanya Albar. Ustaz Albar dari Jakarta Barat. Orang tahu kan. Itu saya masuk karantina. Harus dikarantina 10 hari itu untuk nanti tampil di TPI itu. Oh jadi ustaz-ustaz kayak gitu kan. Gitu ya. Lalu saya telepon guru saya, Syekhina wa Murabbin mana? Namanya Mbak Umar Faruk. Maksud saya izin agar saya dikasih doa biar saya lolos. Saya izin, saya telepon, assalamualaikum Kiai. Kulo derek
audisi dakwah. Oh, kuwi. Namanya kiai kan begitu. Oh, kuwi. Apa itu kan gitu. Saya ikut audisi dai. Nanti kalau misalkan saya lulus, nanti saya lolos gitu, nanti saya tampil di televisi. Jawabannya Pak, itu luar biasa. Jawabannya luar biasa. Beliau ngomong begini, nek sampean mlebu TV ora tak aku santri-santri. Bahasanya kayak begitu. Itu bahasa Jerman itu begitu Bu. Bahasa Jerman. Pak Jisri pasti ngerti ya. Nek sampean mlebu TV ora tak aku santri-santri. Bahasa sayanya, kalau kamu masuk TV nggak akan saya akui santri-santri. Begitu. Langsung keluar. Udah diomongin begitu saya keluar. Masya Allah. Sambil beliau baca surat Abbas wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia baca ayat itu. Saya angen-angen Pak, tadinya marah sama dia saya. Ini peluang saya jadi orang sukses. Peluang saya jadi dai nasional. Iya kan Pak? Ternyata tangan saya angen-angen. Andai saya terima dan saya lolos, nggak ketemu sama ibu-ibu, nggak ketemu sama bapak-bapak yang dalam ini. Jadi artis. Iya, artis. Padahal cuma satu ceger gitu loh, satu ceger kan gitu. Kira-kira dipanggil sama Hidayah, 15 juta berani nggak? Kira-kira. Lari manajer Pak. Iya. Lari manajer. Tangan gitu loh. Diundang tahlil, emoh. Wong seket. Ya bahasanya begitu. Tapi kira-kira iya. Kalau kita ada di sana semua, siapa yang ngurusin orang-orang yang di bawah? Siapa yang ngurusin tahlil? Oh, ternyata ini ayat luar biasa. Ayat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, Rasulullah SAW kalau mau berlaku dosa, mau berbuat dosa itu diarahkan sama Allah untuk agak buat dosa. Makanya disebutnya maksur. Kalau wali namanya maskur. Maskur itu tertutup. Ketika dia berbuat dosa langsung istighfar. Itu ciri-ciri wali Allah tuh begitu. Kalau kita kan enggak. Habis berbuat dosa, kadang-kadang lupa kita bikin dosa. Kira-kira dosa apa yang kita berbuat? Maka dalam beberapa ilmu tasawuf disebutkan orang yang paling bodoh itu adalah orang yang paling ketika nanya sama dirinya nggak ketemu kejelekannya. Nanya sama dirinya nggak ketemu kejelekannya. Ibu coba tanya sama ibu, hati ibu. Bapak tanya sama hati bapak. Tanya, ya nafsu, ya qalbu. Nafsu boleh, qalbu boleh. Atau bilang aja, wahai diriku, kira-kira kejelekan apa yang kita kerjakan hari ini? Ternyata nggak ada. Paling goblok itu orang. Nyari kejelekan di dalam diri kita nggak ketemu. Masa nyari kejelekan di dalam kita nggak ketemu? Tapi kalau nyari kejelekan orang, paling pintar. No si ono, no si itu. Kan begitu ya Bu ya? Ini kalau tersinggung berarti hati ibu masih peka ya? Tapi kalau sudah nggak tersinggung berarti hatinya kacau ya? Jadi sejelek sebodoh-bodohnya orang itu adalah ketika kita nanya sama diri kita tentang dosa kita itu nggak ketemu. Tapi kalau ngoreksi orang tetap ketemu. Kita kira-kira posisinya di mana itu? Jawab. Kita posisinya di mana? Nomor 2. Iya. Berarti sama biasanya. Nah ini sholawatnya malaikat. Sholawatnya malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berarti Rasulullah SAW itu nggak pernah punya dosa. Karena selalu dimohonkan ampun oleh malaikat. Makanya hebat luar biasa kalau ada orang dimohonkan ampun oleh malaikat. Itu sholawatnya malaikat. Ada sholawat yang nomor 3, sholawatnya manusia, yaitu memberikan doa dan salam. Salam itu keselamatan, rahmat ta'zim. Memberikan doa, memberikan salam, memberikan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW. Maka inilah namanya sholawat kepada Allah. Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad SAW namanya peninggi derajat. Dari malaikat kepada Nabi Muhammad SAW namanya ampunan. Kalau dari manusia namanya doa. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu menunjukkan bahwasanya kita sedang mendoakan, memberikan selamat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Pak ya? Oke, saya dalami.
Muhammad, ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini orang hebat. Orang hebat. Nabi Muhammad ini dari nama saja, Mim, Ha, Mim, Dal, Muhammad, begitu. Nabi Muhammad dari nama saja, sebelum ada Nabi Muhammad belum pernah ada orang pakai nama Muhammad. Catat itu, Pak. Belum pernah ada orang pakai nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Lihat di Barjanji. Nama Nabi Muhammad itu titipan dari Allah langsung kepada ibunya Siti Aminah. Siti Aminah itu lagi mengandung 6 bulan, Pak. Saat 6 bulan masuk kandungan yang ke-7 bulan itu selalu mimpi bertemu orang-orang yang bagus-bagus. Aukamakol, satu riwayat dikatakan mimpinya ini ketemunya para leluhurnya sampai ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ini kan turunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Karena Arab dari Nabi Ismail. Jadi beliau ini mimpi bertemu leluhurnya sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu satu waktu bertemu orang namanya Qusay. Siapa namanya? Qusay. Qusay ini kakeknya Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Siti Aminah saat dia mengandung 7 bulan. Wa utiyat ummuhu fil manami innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Saat Nabi Muhammad di kandungan 7 bulan, utiyat ummuhu, mimpi ibunya Nabi Muhammad SAW. Saat dia mimpi, saat dia tertidur, kata orang yang ngomong itu, kasih nama Muhammad. Ini orang nanti anak kamu kalau lahir kasih nama Muhammad. Kenapa? Ditanya sama Siti Aminah. Kenapa dikasih nama Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah, karena ini orang bakal dipuji sama manusia seluruhnya, baik kawan ataupun lawan. Masya Allah. Jadi kawannya memuji, lawannya juga memuji. Namanya Muhammad. Itu luar biasa. Nabi Muhammad. Begitu luar biasa Nabi Muhammad. Maka saat lahir dikasih nama Muhammad. Dikasih nama Muhammad. Maka betul saja Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang dipuji-puji oleh semua orang, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab. Pamannya Rasulullah SAW jadi musuhnya, itu memuji Rasulullah SAW tentang kehebatannya, tentang kejujurannya, tentang budi pekertinya, tentang akhlaknya, sosialnya, bukan kepercayaannya. Kalau kepercayaannya memang bertentangan. Saya saya baca dalam beberapa kitab, Abu Lahab itu Pak, kalau nggak ada orang, nggak ketemu orang gitu, misalkan lagi nggak ada orang, sama Nabi Muhammad itu akur, Pak. Nabi Muhammad itu akur. Layaknya paman sama ponakan. Apa yang dipunya paman dikasih ke ponakannya. Duit dikasih, makanan dikasih. Itu begitu. Proporsional. Cuma kalau jadi musuh. Hebatnya orang Arab tuh begitu. Orang Arab tuh hebatnya begitu. Kalau kita kan enggak, Pak. Kalau udah gedeg sama orang, udah gedeg aja. Jangan si fulannya yang kita gedegin. Istrinya kena, anaknya kena, bapaknya kena, mertuanya kena, begitu nggak, Pak? Jadi serentetan itu kena semua itu. Kalau orang Arab enggak. Orang Arab itu hebatnya begitu, bisa membedakan itu. Kalau dalam acara keluarga, arisan dan lain sebagainya itu Nabi Muhammad sama Abu Lahab itu biasa, seperti paman dengan ponakan. Bahkan rela memberi makanan, rela ngirimin makanan. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab itu selalu ngasih makanan. Paling seneng Rasulullah itu paling seneng makanannya itu qura asyatin. Qura asyatin itu kikilnya kambing digulai, kikil kaki digulai, itu paling seneng. Ummu Jamil itu selalu ngirim setiap hari. Rasulullah SAW makannya qura asyatin. Makanya saya juga
paling seneng kikil tunjang Sampai sederhana. Kalau saya tunjang sederhana. Jadi kalau mau makan yang sederhana saya kasih tahu dari sekarang. Tunjang. Kalau saya siap-siap ntar karena ikut Rasulullah. Ini sih sebenarnya bukan ikut Rasulullah. Memang dia pengen makan tunjang. ntar diantarin Ada 4 kali. Karena empuk ya Pak ya. pesen Pak pesen Pak Buat depan. iya Catat. Catat ya. ya. Jangan rendah. Tunjang. Jadi Tunjang. Rasulullah itu Dari sederhana. setiap hari sama Ummu Jamil itu dikirimin Quran Asyad. Ya Allah, ketika dikasih tahu, ketika orang-orang pada melihat Ummu Jamil, bukankah Muhammad itu musuh kamu? Iya dalam pemahaman, iya dalam ajaran, tapi Muhammad itu ponakan saya. Coba yang tadi, bisa nggak kayak gitu Pak? Bisa nggak kayak gitu? Marah sama orang, tapi giliran yang lain mah nggak boleh marah. Dalam satu hal gitu ya. Ini diajarkan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu hebat. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang namanya saja sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat leluhurnya. Maka Nabi Muhammad dibacakan sholawat. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW dibacakan sholawat? Ini dalam kitab judulnya I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini syarah daripada kitab Fathul Mu'in 4 jilid. Ada dalam bab mahar. Di sana disebutnya bukan bab mahar, bab sidak, bab mas kawin. Jadi satu waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Adam diperintah oleh Allah uskun anta. Diem kamu Nabi Adam, nikmati surga, nikmati semua kenikmatan surga. Tapi satu waktu surga yang begitu luar biasa, banyaknya kenikmatan, banyaknya keenakan, semua fasilitas ada, itu Nabi Adam dinikmati sendiri, itu kelihatannya kering, kerontang. Mohon maaf ya Pak ya, kita punya apa saja, rumah luas, mobil, motor, tapi nggak punya bini. Kalau kata saya pelangak, ya mohon maaf kan gitu ya. Makanya kudu punya bini, biar nggak pelangak. Mohon maaf ya kalau nggak punya bini, ataupun yang nggak punya suami kan gitu. Mohon maaf kan begitu. Iya. Makanya luar biasa, biar kata kayak begitu Pak, tampangnya gitu. Wanita itu sangat luar biasa. Masya Allah. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam dalam kitab I'anatul Talibin itu, beliau ketika tidur, sebelum tidur di bawah pohon, dia ngangkat tangan. Ya Rob, tolong saya dikasih teman dari teman dari jenis yang berbeda. Tolong saya dikasih teman dari jenis yang berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Nabi Adam di bawah pohon. Saat Nabi Adam alaihi salatu wassalam tertidur, lalu Nabi Adam rusuknya diambil. Mohon izin, mohon maaf, ini bahasa diambil rusuk itu bukan hakiki, bukan makna beneran, tapi hanya majaz saja. Diambil bagiannya Nabi Adam, lalu ditempa, dibentuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi makhluk namanya Hawa. Namanya Hawa. Bangun Nabi Adam. Ketika bangun, melihat ada orang yang kayak begitu. Iya, beda kan ya. Adam sama beliau kan melihat badannya sama badannya itu beda loh. Kok ada makhluk yang kayak begini? Ya mohon maaf, beda kan gitu. Dari dadanya berbeda, jakunnya berbeda, hidungnya berbeda, pelipis keningnya berbeda. Mohon maaf, kelaminnya berbeda. Saya kasih tahu Bu, di dalam surga itu nggak pakai baju. Khufatan umratan ghurlan. Ini dalam hadis Nabi. Nanti ibu kalau masuk surga itu nggak pakai baju, nggak pakai sendal, kembali lagi kepada orang yang tidak disunat. Begitu kondisi orang-orang yang masuk surga. Maka ketika Nabi Adam melihat, loh, kok ada ya yang kayak begini? Mohon maaf, Nabi Adam syahwat, Nabi Adam libido.
Kok pada melongo nih? Paham nggak? Serius sebenarnya. Saya mau ngomong jadi tanggung nih Pak. Nanti aja maksudnya. Masa belum pada kawin Pak? Ngerti nggak nih? Iya. Sokol. Kalau kiam. Bu, ngerti nggak nih Bu? Kalau nggak percaya mohon maaf. Ustaz Tajudin nanti malam sama bini-bini suruh nggak pakai baju semuanya. Maksudnya begitu. Terus yang terjadi apa? Masa belakang lo? Bisa mikir aja. Syahwat, nafsu, libido. Ibu ngerti kan kalau nafsunya laki-laki kayak gimana? Pakai ketawa kan? Pak, nafsu bapak kayak gimana Pak? Ya sama-sama tahu. Bang, nafsunya gimana? Sama-sama tahu lah. Ngerti lah ya? Ya. Bangun. Mahalul qiyam, asyraqul kan gitu ya. Nabi Adam langsung secara spontan memeluk orang yang ada di hadapannya karena syahwat. Dipeluk, diciumin. Ketika diciumin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam jangan pegang dulu, jangan peluk dulu, jangan cium dulu. Itu lagunya LP itu dia tuh. Jangan pegang dulu, kan gitu ya. Jangan peluk dulu. Itu dari hadis itu sebenarnya. Jangan pegang dulu, jangan peluk dulu, jangan cium dulu Adam, kecuali kamu telah melaksanakan pernikahan. Jadi pernikahan pertama itu adanya di surga. Lah baik ya Rob, kalau gitu saya nikah. Bagaimana caranya nikah? Dipanggil sama Allah kepala KUA. Namanya malaikat Jibril. Jadi yang ngawinin malaikat Jibril. Sedangkan saksinya malaikat Israfil sama Israel. Bapak kalau kawin malaikat Israel saksinya siapa? Saksinya malaikat Israel. Kalau saya mau was-was. Kalau saya nggak tahu kalau Pak Guru. Kalau Kang Miftah sih udah kuat, dia udah berani. Kalau saya was-was. Israfil sama Israel dikawinkan, angkah juga. Setelah diterima qabil tuh nikah, wa tazwijah. Setelah kawin selesai, langsung dipeluk lagi, dicium lagi. Masih dilarang sama Allah. Kata Allah, tar dulu dah. Ngebet banget lu. Tar dulu. Emang kenapa ya Rob? Kan katanya kalau sudah nikah mah boleh, tapi ada satu syarat yang belum terpenuhi. Apa ya Rob? Bayar mas kawin. Jadi kawin itu harus ada mas kawin. Walaupun kata Rasulullah iltamis khotman walau min hadid, walaupun dari cincin dari besi, minimal harus ada. Jangan sampai nggak punya mas kawin. Lalu Nabi Adam bilang, ya Rob, bukankah surga ini dengan semua kenikmatannya, dengan semua segala fasilitasnya, kamu yang miliki ya Rob. Saya mau ngasih apa lagi? Saya nggak punya apa-apa. Fasilitas surga, kenikmatan surga, semuanya milik Anda ya Rob. Kok diminta? Saya nggak punya apa-apa. Wong ini punya kamu semua, punya Anda semua ya Rob. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukan yang itu. Saya minta yaqra'us sholawah, bacalah sholawat. Baru dengar Nabi Adam baca sholawat. Nah iya. Untuk kepada siapa kita baca sholawat? Berarti sholawat itu maknanya doa ya Pak. Kepada siapa saya baca sholawat? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad sudah diciptakan apa belum? Belum. Tapi sudah ada kabar bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman. Suruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mi'ata marratin li nafsin wahidatin, dengan 100 kali sholawat, 1 kali tarikan nafas. Hebat nggak? 100 kali baca sholawat, 1 kali tarikan nafas. Kata Nabi Adam, siap, tarik nafas, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca, terus dibaca sama Nabi Adam. Dihitungan 80 kali putus nafasnya Nabi Adam. Tak nyampe itu 100. Ngomong sama Allah munajat, ya Rob, rasa-rasanya kalau cuma 100 kali tanpa nafas atau nafas sekali, makanya saya kagak bisa ya Rob.
Baru 80 aja udah putus napas saya, belum nyampe 100. Nah terus bagaimana? Katanya bisa. Yang 20 boleh nggak utang? Boleh deh. Maka dalam mazhab Syafi'i, mas kawin itu sunnahnya ngutang, bukan tunai. Misalkan begini, saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binta fulana dengan mas kawin 100 gram dibayar ngutang. Sunnah. Maksudnya 100 gram itu 80 dulu dibayar, kurang 20 gram gitu. Jangan 10 gram dulu, 90-nya belakangan. Itu mah ngutangnya kebangetan. Kan gitu. Jadi dibayar setengahnya dulu. Atau 50-50 ya. 50 gram dulu. 50 gramnya kapan kata Imam Syafi'i? Mohon maaf. Setelah sukses melakukan hubungan suami istri. Setelah sukses melakukan hubungan suami istri yang pertama, baru dipenuhin mas kawinnya. Itu mas kawin itu karena mahar. Namanya mahar ganti rugi atas kerusakan kelamin. Mahar apa? Bahasa mahar dalam Lisanul Arab. Ya. Dalam kitab Lisanul Arab itu mahrun itu adalah ganti rugi atas kerusakan kelamin. Maka kalau dibayar langsung udah nggak pas. Kalau kata Imam Syafi'i, sunnahnya ngutang setelah melakukan hubungan suami istri selesai baru dipenuhi. Maka dulu orang Betawi, mohon maaf nih, orang Betawi ada adat namanya 3 hari buka pelampang. Ayo orang Betawi, mana nih orang Betawi? Ingat gak Bang? Iya. Ada 3 hari sedekah, 3 hari buka pelampang. Jadi kalau pelampang itu tahu ya? Iya. Pelampang itu tenda. Kalau kita pasang tenda, orang Betawi itu nanti dilebihin 3 hari itu. Habis 3 hari dibuka tendanya, lalu dia syukuran. Itu sebenarnya ngasih tahu, gua udah sukses. Begitu. Disitulah biasanya anak Betawi bayar mas kawin penuh. Anak Betawi sekarang nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngaji, Nah Nabi Adam bilang, ya Rob, saya 80 nih, 100 nggak sanggup. Maka kata Allah SWT, ya udah utang. Sampai hari ini Nabi Adam belum bayar utangnya, belum bayar mas kawinnya. Untungnya Siti Hawa ribu. Kalau kata Rino nggak jadi ibu, nggak jadi saya. Iya, nggak bayar. 20%-nya itu, 20% itu belum bayar. Maka ini sinyal nanti anak turunan Adam itu pasti banyak utangnya. Sinyal. Nah, hitung-hitungan sama saya. Rumah utang, HPR. Rumah ya. Mobil Utang. utang. Kredit 5 tahun. Motor utang 3 tahun. Handphone Utang. utang. Panci Kali. SK aja digadein terus. Ya mohon maaf ya. Orang tua saya, pengalaman orang tua saya. Jadi orang tua saya itu SK-nya nggak pernah ada di rumah, digade aja. Saya bilang pinter kali ya. Masya Allah. Ya begitu ya. Ini sinyal. Jadi kalau kita nanti dilanda utang biasa aja, asal bisa bayar. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam itu juga berhutang. Yang mau jadi titik pembicaraan saya Pak, Ibu, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla ayakhluqa, sebelum diciptakan. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Jadi Nabi Muhammad ini namanya sudah populer pada kalangan ahli kitab pada masanya. Jadi Nabi Adam dia udah tahu tuh. Dulu ahli kitab Pak, Yahudi. Kalau saya ngomong ahli kitab itu 2. Satu Yahudi, 2 Nasrani, Nasoro. Tapi mohon maaf, bukan Yahudi Nasrani sekarang ya. Yang dulu. Yahudi wan Nasoro yang dulu itu Tuhannya Allah, nabinya lengkap. Bahkan orang-orang ahli kitab itu sudah baca kitab Zabur, Taurat, Injil, bahwasanya akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Dalam kitab Zabur, Taurat, The Old Testament. Sedangkan dalam kitab Injil, The New Testament, itu disebut namanya Ahmad. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu nunggu sampai satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia dibangunkan
mohon maaf dibangun. Ketika dia dilahirkan, itu di Persia itu sekarang Iran Pak. Tahu Iran ya? Belah kiri dari pasar Ciracas, pasar Kemong tuh belah kirinya tuh. Ada Iran, negara Persia dulu namanya, punya Tuhan namanya Ahura Mazda. Tungku api namanya Ahura Mazda. Ribuan tahun apinya nyala nggak pernah mati. Luar biasa. Apinya nggak pernah mati, kepanasan, kehujanan nggak pernah mati. Itu ada kitab, nama kitabnya Avestama. Nama kitabnya Avestama. Kitab Avestama. Saya dulu pernah belajar kitab Milal wa Nihal, kitab tentang agama. Ada agama namanya Zoroaster. Itu Tuhannya Ahura Mazda, tungku api besar. Dalam kitab namanya Avestama dijelaskan, ini tungku Tuhan kita bakal mati kalau ada nabi lahir. Begitu ceritanya. Tiba-tiba di waktu subuh, menjelang subuh, jam-jam 3, setengah 3 gitu ya, menjelang subuh, itu api mati. Yang tadinya terang benderang itu Persia, mati lampu. Cepluk. Kata orang-orang, kok mati? Kok mati? Dia baca kitab semuanya, dia buka kitab-kitabnya. Lalu dia bilang, coba cek, bener nggak di Jazirah Arab itu ada orang lahir, ada anak lahir namanya Ahmad. Kalau ada anak lahir namanya Ahmad, berarti benar Nabi dan Rasul itu. Maka kita harus masuk Islam semua. Yang diutus itu namanya Salman Al-Farisi. Salman itu udah masih muda waktu itu, sekitar usia 17 tahun, 18-17 tahun, masih udah hebat. Jalan dia dari mulai Persia menuju Makkatil Mukarramah. Sampai satu waktu dia sampai di tempat yang ada Ka'bah itu, beliau tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Ternyata dia nggak pernah percaya sama orang tua dan juga orang tua laki-laki ataupun wanita, nggak percaya. Dia nanyanya anak kecil, anak usia 6 tahun. Kenapa? Karena katanya kalau anak kecil itu lebih jujur. Nah, jadi kalau mau jujur itu nanyanya kepada anak kecil. Nah, yang ditanya itu anak kecil laki-laki, namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas ini adiknya bapaknya Rasulullah SAW, namanya Abdullah. Jadi Abdullah punya adik namanya Abbas. Satu bapak beda ibu. Satu bapak beda ibu, namanya Abbas. Lalu ketika ditanya, nah tahu nggak ada anak lahir? Ada orang lahir di sini. Kata dia apa? Iya, saya tahu. Bahkan saya melihat lahirnya anak itu pada tanggal sekian. Saya masuk ke dalam rumahnya karena memang ternyata itu adalah rumah kakak saya. Jadi Abbas itu ketika Rasulullah lahir, Abbas itu anak kecil nyelonong langsung masuk kamarnya. Karena apa? Saat itu kondisi kota Mekah gelap gulita, tapi malam itu kok terang. Namanya Budbus Sobar. Seperti halnya awal waktu subuh, dia masuk ke dalam kamarnya Siti Aminah. Ternyata Rasulullah lagi keluar. Kata Abbas, ka'anna syamsa fil wajhi, seakan-akan saya melihat matahari ada di muka saya. Itu kata Abbas. Benar kan kamu lihat dia? Tanggal berapa? Ingat betul saya tanggalnya sekian. Dicocokkan sama Salman. Saat itulah terjadi padamnya tungku yang disebut sebagai Tuhannya orang-orang Persia. Masya Allah. Lalu dia kirim surat. Salman kirim surat Salman kepada orang-orang Persia. Lalu dia tidak kembali. Kata Salman, saya akan nunggu sampai orang ini jadi nabi dan rasul. Kalau Anda silakan nanti tunggu saja. Gitu. Kenapa? Karena kalau Salman pulang pasti dipateni. Kalau Salman pulang pasti dibunuh karena melihat atau menjadi saksi kenabian. Di sana dalam kitab Avestama saja Zoroaster sudah menyebut ada nabi namanya Ahmad. Dalam Zabur juga begitu. Dalam Taurat begitu. Dalam Injil begitu. Saya nggak mau jauh-jauh dari Zabur Taurat, yang Injil saja. Baik,
Cukup ya? Lagi Tuntas. Ini masuk belum ya? selesai. Nggak apa-apa ya? Izin ya? Kalau cerita seneng deh. Nah, baik. Biarin dia itu dulu. Apa namanya? Nah. Baik. Selanjutnya. Dalam Injil sudah disebutkan yang pertama kali mengetahui ada Nabi Muhammad dengan nama Ahmad itu ternyata adalah anak pamannya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah punya paman, pamannya punya anak. Apa itu namanya itu kan itu? Sepupu ya, anak paman sepupu. Siti Khadijah punya paman, paman punya anak, ya sepupu. Misanan ya. Namanya Waraqah bin Naufal. Rasulullah 40 tahun, ini ketahuannya di Injil ya. Rasulullah 40 tahun masuk ke gua, senangnya ibadah. Sampai didatangi satu ketika ada makhluk yang nggak ngerti, dipeluk Rasulullah SAW dari belakang suruh baca. Nabi Muhammad pulang, lalu menceritakan kepada Siti Khadijah. Ini awal turunnya wahyu. Dalam bab Bukhari, Muslim ataupun dalam kitab-kitab hadis lain ini awal turunnya wahyu. Siti Khadijah dikata sama Nabi Muhammad, ya Khadijah, zammiluni. Khadijah tolong selimutin saya. Lalu diselimutin, masih terus-terusan. Rasulullah masih dalam kondisi kedinginan. Lalu sampai satu ketika kata Siti Khadijah, jangan-jangan kamu kena sambet. Bahasa orang kita gitu ya, Pak. Orang mainnya di goa, jangan-jangan kena sambet. Maka saya bawa ke tempat anak paman saya yang memang ahli subuh. Ahli apa ya? Ya. Apa dia Iya. namanya? Oke ya. Jampe. Kalau rupiah mah kan ngambilin darah. Ini jampe. Itu mukam. Itu Ya, bukan. bukan. Ini Ruqyah. Ruqyah. Ahli baca ayat. Tapi dari Injil. Dia bawa, ternyata orang itu namanya Waraqah ibn Naufal. Badannya gede, qad amma basiratuk. Matanya udah buta dari usia 40 tahun. Dia kira-kira kisaran usianya 60 tahun. Udah sepuh. Gede, tinggi, besar. Lalu ketika datang, limadha ya ibna ammi, ada apa wahai anakku, anak pamanku? Ditanya begitu. Ini Muhammad suami saya sedang melakukan khalwat di dalam goa, tiba-tiba dia mengatakan didatangi makhluk yang tidak diketahui siapa. Saya pengen tahu penjelasan. Lalu Waraqah ibn Naufal ngomong begini, naik ke loteng cepetan. Naik ke loteng. Di sana ada kitab Injil yang saya simpan dalam kondisi murni dan asli. Ternyata Injilnya Barnabas. Jadi Barnabas itu muridnya Nabi Isa. Jadi Barnabas itu muridnya Nabi Isa yang meriwayatkan Injil asli. Selain itu gak ada yang asli. Naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, dia turun kitab Injil, Iqra, dibaca. Lalu setelah dia baca, cukup. Kata Waraqah ibn Naufal, hadza namus anzalahullahu Musa. Ini yang turun sama suami kamu itu namanya namus. Mahwa namus anzalahullahu Musa. Dulu pernah turun kepada Nabi Musa. Mahwa namus ya ibn Ami. Apa itu namus? Namus itu adalah Jibril alaihi wassalam. Jadi dalam kitab Injil namanya namus. Dalam kitab Al-Quran namanya Jibril. Lalu kata dia, jadi yang disebut Ahmad dalam kitab itu adalah suami kamu Muhammad. Maka tolong rawat. Jangan sampai Muhammad disiksa. Jangan sampai Muhammad diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mudah-mudahan saat beliau nanti, Muhammad nanti diusir, saya masih hidup. Bingung Muhammad, emang saya diusir? Ini kan tanah kelahiran saya. Masa saya diusir? Saya kira kan tanah kelahiran saya, masa saya diusir? Katanya begitu. Lalu dia bilang, tidak ada orang yang menjadi nabi dan rasul kecuali terusir dari tanah kelahiran. Semua nabi dan rasul pasti terusir dari tanah kelahirannya. Maka Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib.
hijrah kepada Madinah itu bukan karena skenario-nya Nabi Muhammad, tapi memang sudah ditulis dalam kitab Injil. Understand? Yes. Paham kan Pak? Paham sedikit. Mengapa kita baca selawat? Karena Nabi Muhammad sangat luar Biasa. Mau saya dalemin, tapi kayaknya udah pada manggut-manggut aja. Udah ya? Dan nanti insya Allah minggu depan saya akan berbicara tentang selawat lagi. Insya Allah masih belum selesai, tapi minggu depan. Baik, ya. Saya kasih kesempatan. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya tertarik dari